Halo semua, selamat datang di channel gue dan selamat datang di kursus fotografi gue. Hari ini adalah hari kedua, dan hari kedua ini kita bakal ngebahas tentang lensa. Pertama, gue bakal ngebahas tentang lensa fix dan lensa zoom. Ya kan, yang kedua, gue bakal ngebahas tentang lensa buat handphone gitu. Apa aja sih lensanya gitu, dan emang bisa dikasih lensa, dan gue bakal ngebahas di sini. Dan kemana-mana, tonton terus sampai habis, karena di akhir video gue bakal ngebahas tentang lensa apa yang harus kalian beli buat kamera kalian gitu. Oke, di depan gue ini ada lensa zoom lens. Kalau kalian lihat 16-50 itu artinya lensa zoom lens. Tapi kalau kalian lihat kayak begini 50 doang, itu artinya itu lensa fix. Maksudnya lensa zoom lens itu kalian bisa ngezoom antara 16 sampai 50. Jadi ada variabel di situ. Jadi kalian bisa dapat wide angle-nya, bisa dapat telefotonya gitu. Biasanya lensa kit kayak begini itu datang pas kalian beli kameranya gitu. Jadi udah termasuk dalam harganya gitu. Dapat lensa juga gitu. Tapi kalau kalian beli kamera terus ada tulisan body only, itu maksudnya kalian cuma dapat bodinya doang. Jadi lensa harus beli terpisah. Nah, di sini gue mau bahas tentang lensa si Sony dulu gitu, karena banyak banget orang yang pakai Sony dan banyak banget temen gue yang nanyain gitu, apa sih bedanya angka-angka ini gitu. Jadi gue bakal bahas dan gue kasih tahu ke kalian juga gitu. Basically ini sistemnya sama-sama lensa yang lain gitu. Nah, yang pertama ini adalah mounting. Jenis mountingnya. Maksudnya itu E-mount. Jadi kalau di Sony mereka nyebutnya E-mount. Nikon dan Canon atau Fuji itu beda lagi. Dan 3,5, 5,6 ini maksudnya adalah aperture-nya. Kalau kalian lihat ada komanya, kayak misalkan 3,5, itu maksudnya itu aperture. Jadi 3.5 ini maksudnya bukaan terbesarnya adalah 3.5, 3.5. Jadi ini adalah maksimum aperture, maksimum bukaannya, bukaan terlebarnya di saat kalian ganti zoom range-nya. Jadi kalau kalian pakai lensa yang bukaannya 28 gitu, itu berarti bukaannya itu fix di situ. Jadi nggak berubah-berubah, mau kalian pakai 24 atau 70, fix bakalan segitu. Semakin besar aperture-nya, semakin mahal lensanya biasanya. Itulah makanya di akhir video gue bakal ngasih tahu ke kalian lensa apa yang bagus untuk pemula gitu. Dan OSS adalah optical steady shot. Kalau kalian pakai, let's say kalian pakai Canon, dia image stabilization. Kalau kalian pakai Nikon, dia vibrate reduction. Kalau kalian pakai Fuji, lupa gue. Dan yang ini distance atau jaraknya gitu. Ini jadi jarak antara si lensa dengan si subjek. Jadi ini adalah bagian terdekatnya gitu. Jadi kayak misalkan lensa gua minimum distance-nya berapa. Nah, ini adalah distance minimumnya gitu. Nah, ini adalah diameter si lensa. Jadi kalau kalian mau pakai filter, ukuran thread itu maksudnya ukuran si diameter si lensanya itu adalah 40.5. Jadi kalian nggak bisa beli yang diameter 50, diameter 72 gitu. Kalian harus beli sesuai dengan diameter si lensanya gitu. Kecuali kalau kalian beli adaptornya gitu. Bisa lah beli yang diameter paling gede terus adaptor buat lensa kalian gitu. Ada yang nanya sama gue, bang, butuh nggak sih itu UV filter gitu? Kalau gue pribadi, gue nggak pernah pakai yang namanya UV filter. Karena gue pikir itu bohong lah gitu. Lensa kalian mahal ya kan? Ngapain kalian tutupin lagi pakai lensa yang murah di depannya gitu? Jadi ya buang-buang sharpness-nya gitu. Jadi fotonya yang ada malah makin ngeblur gitu. Bukannya tajam, malah makin ngeblur. Makanya gue jarang banget pakai UV filter. Yang gue pakai filter biasanya itu filter ND atau enggak filter CPL. Filter CPL itu buat supaya langit biru. Nah, ND filter itu buat motong cahaya. Biasanya lu pakai ND filter kalau bikin video gitu. Atau enggak mau slow shutter speed. Nah, pakai ND filter. Tapi ya kalau untuk pemula, gue nggak nganjurin kalian pakai ND atau CPL karena kalian mesti belajar dulu, pahamin lensa kalian atau kamera kalian dulu gitu. Terus biasanya pakai UV filter itu buat ngelindungin si lensa. Cuman hati-hati juga gitu. Gue ada teman, jadi dipakein filter di depan lensanya, terus jatuh tuh lensanya. Nah, pas dihantem si filternya, ya kan, terus pecah lah filternya. Nah, lensanya itu kena pecahan kacanya, sampai beset-beset, sampai baret-baret. Yang ada lensanya malah rusak, bukannya dilindungin malah rusak gara-gara si filternya gitu. Jadi zoom lens sampai segitu. Kalau kalian ada pertanyaan, tulis komen di bawah, nanti gue bakal bahas dengan kalian. Nah, berikutnya adalah fixed lens. Bukan fixed lens, itu biasanya 1,8, 2,8, atau enggak 1,2, 0,95 pun ada. Semakin kecil angkanya, semakin besar bukaannya. Semakin besar bukaannya, semakin mahal lensanya gitu. Jadi ya, yang ini saat ini yang gue unjukin ke kalian itu adalah lensa termurah 50 fixed lensnya si Sony gitu. Nah, 50 ini adalah focal range-nya, jadi 50 mili gitu. Dan 50 ya udah 50 aja gitu. Kalian nggak bisa ngezoom, nggak bisa zoom in, nggak bisa zoom out.
Kalau kalian mau ngezoom, kalian harus gerak pakai kaki kalian sendiri gitu. Jadi kalian jalan. F ini 1.8 ini adalah aperture-nya. Jadi bukaannya itu 1.8 paling gede. Ini 49, ini adalah diameternya. Jadi diameter ini nih buat filternya itu 49 dan ini adalah jarak minimum fokus distance-nya. Terus bedanya apa bang? Kalau kalian pakai fixed lens, kalian nggak bisa ngezoom in, ngezoom out. Kalau kalian pakai zoom lens, kalian bisa zoom in, zoom out. Tapi fixed lens itu hasilnya lebih tajam daripada zoom lens, ya kan? Kalau kalian ngebandingin lensa 50-18 dengan kit lens 50-18 jauh kemana-mana lebih bagus gitu. Bang, kalau gue pakai handphone gimana? Oke, kita bahas handphone sekarang, ya kan? Nah, di handphone, kalau handphone baru, itu biasanya kan ada 3 jenis lensa, ya kan, di handphonenya. Lensa wide, portrait, zoom, ya kan. Kalau handphone yang mahal, biasanya mereka ada portrait mode, ada lensa telenya gitu kan. Itu gua nggak nganjurin kalian buat pakai digital zoom, ya kan. Mendingan kalian foto dulu, terus kalian crop nanti. Daripada pakai digital zoom langsung dari si handphone gitu, karena hasilnya udah pasti kurang bagus. Terus gimana bang? Cara gua ngatasin supaya gua bisa ngezoom? Nah, di sini gua unjukin kalian perbedaan lensa, ya kan. Yang ini ada telefoto itu maksudnya ya lensa zoom. Jadi kamera kalian itu dikaliin 2 kali lipat, nih 2x itu maksudnya dia 2 kali lipat zoom telefoto. Fish eye itu maksudnya lensa yang kayak GoPro gitu. Jadi kalian ada efek fish eye atau cembung, atau enggak ini wide itu yang tadinya lensanya 24 bisa jadi 18 atau 15, bisa lebih lebar. Makro itu biasanya kalian bisa fokus ke barang-barang kecil, kayak misalkan kalian mau moto semut, kalian mau moto lebah, itu bisa pakai ini. Ini CPL adalah filter supaya langitnya jadi biru kayak gitu, pakai CPL. Terus kan kamera gua ada ininya bang, ada zoomnya gitu. Ya udah pakai zoomnya kalau misalkan itu optikal, tapi kalau itu digital mendingan jangan. Jadi gua nggak nganjurin kalian pakai zoom dari kamera, mendingan beli lensa tambahan begini, karena kalau kalian pakai zoom dari kamera biasanya ya hasilnya kurang tajam gitu. Meskipun kalau beli lensa kayak gini juga hasilnya kadang kurang tajam. Jadi tergantung lensa yang kalian beli gitu. Kalau kalian beli lensanya murah ya hasilnya ya murah gitu. Kalau kalian beli lensanya mahal ya hasilnya ya mahal gitu. Terus mode portrait di handphone gitu kan. Kalau kalian pengen blur backgroundnya gitu, itu gua nggak nganjurin banget kalau kalian kerja profesional gitu. Kalau kalian buat upload di Instagram doang, terus buat di Facebook doang, ya nggak masalah itu. Cuman kalau kalian mau, let's say kalian mau nyetak fotonya gitu kan, kalian mau nyetak foto kalian itu, atau enggak kalian buat dagang, mendingan beli lensa begini gitu. Kalau pakai di handphone itu bukan optikal ya, jadi kadang ada pojokan-pojokan yang kelihatan palsunya gitu, bokehnya gitu. Jadi ya mendingan beli lensa kayak gini, terus kalian pasang di kamera handphone kalian, baru bokeh dari si lensanya gitu, dibanding dari si handphonenya, karena handphone kan artificial ya, jadi bohongan gitu. Blurnya juga nggak blur asli gitu, makanya mendingan kalian pakai lensa tambahan gitu. Terus sekarang di saat kalian memulai fotografi ya kan, maksimalin lensa kit kalian ya kan. Kalau kalian beli cuman body doang, mendingan beli lensa kit dulu gitu. Maksimalin lensa kitnya, terus kalau kalian udah jago lensa kitnya baru beli lensa yang lain. Tapi bang, gua kan mau nyoba portrait gitu. Nah, kalau kalian mau coba portrait, zoom lensa kalian ke 50, terus pakai aperture yang paling lebar. Tapi kalau kalian nggak puas juga, beli lensa 50 yang tadi gua tunjukin. 1, harganya lebih murah. 2, bukaannya itu udah termasuk besar. Yang ketiga, ini lensa itu field of view-nya itu udah kayak mata orang gitu. Jadi nggak banyak distorsi. Jadi yang biasanya model mukanya langsing nggak jadi gepeng gitu. Jadi kalau kalian ada let's say uang tambahan, uang sisa gitu, simpen, beli lensa 50. Semakin besar aperture-nya, semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam si sensor gitu. Jadi ya hasil yang bakal dihasilin juga lebih bagus gitu. Blurnya juga bakalan lebih bokeh gitu, lebih ngeblur gitu. Makanya menurut gua harganya nggak terlalu mahal, terus kualitasnya juga nggak terlalu murahan gitu. Jadi ya gue beli lensa ini, dan gue udah pakai lensa ini sekitar 2 tahunan sekarang. Dulu sebelumnya gue pakai lensa 50-1/4 punyanya si Sony, cuman gede banget, berat, beban di tas gue juga makin berat, dan itu sesuai kebutuhan kalian juga. Segitu dulu video tentang lensa ini, karena menurut gue udah terlalu panjang. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa kalian like, subscribe, share, pencet tombol loncengnya juga. Jadi kalau misalkan gue upload video yang kayak begini, kalian nggak ketinggalan informasinya gitu. Yaudah, gue Bagan, gue cabut dulu, ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.